Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'ala dawam. Summa salatuhu ma'as salam ala imamir rusuli wal anbiya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ali wal abna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala Allah ta'ala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul hajat, keluarga besar Bapak Yusuf dan juga Ibu Yunani. Ya, mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat, ya amin ya rabbal alamin. Adik kita, anak kita, saudara kita, yaitu Rapsoni Fadilah Yusuf, yang besok insya Allah akan melaksanakan akadun nikah. Kita berdoa dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, akadnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernikahannya insyaallah pernikahan yang penuh dengan keridhaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah walimatul urus yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya 45 menit. Baru ngomong 5 menit. Ini Ustadz lagi sakit Bu ya. Lemas. Ini juga baru turun mimbar. Bisa teriak-teriakan lagi. Ya. Jangan teriak-teriak lagi. Ya.
ketika seorang anak akan menikah. Ini tugas utama orang tua seharusnya, ya, memberikan sebuah pendidikan kepada anak. Nah, kalau kamu mau berumah tangga, diawali dengan akadun nikah, maka niatkan semuanya biibadatil, untuk ibadah kepada Allah, biniatil ibadah. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal yang sangat utama bekal buat hidup berumah tangga, baik itu pengantin baru maupun pengantin, lo yang nyebut ya, pengantin lama tetap masih eksis, ya, walaupun semangatnya ada di pengantin. Kalau hikmah pernikahan udah 2 kali kayaknya di sini, ya. Insya Allah dengan 3 hal utama ini, Buyung insya Allah nih akan mengarungi bahtera rumah tangga yang nanti kedepannya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, waktunya sedikit, ya. Jadi perhatiin. Persiapan yang pertama, banyakin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur nggak, Bu? Setiap hari Ibu bersyukur nggak kepada Allah? Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaklumat dalam ayat ini, siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, niscaya nikmatnya akan terus aku tambah. Pengen gak nikmatnya ditambah? Ibu punya uang belanja 5 juta, bersyukur ditambah sama Allah 10 juta jadinya. Yang mau nambahin siapa? Ya laki lu yang nambah. Ya, siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, insya Allah akan terus ditambah tuh nikmatnya oleh Allah Subhanahu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, bukan dikurangin tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzu billah. Buyung, Yung, nih, karena ini bekal buat Buyung, ibu-ibu juga dengerin. Karena ibu juga nanti punya anak mau nikah, mau kawin gitu kan? Iya. Yang pertama, Buyung ungkapin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak Ustadz nih hari kita tidak belajar? Siti Nur Syifa Zamratul, ya, dengan Repsoni Fadilah Yusuf, tuh namanya ada di dalam undangan. Udah nerima belum? Belum? Oh, di Karawang. Tapi nama Buyung, nama Siti Nur Syifa telah dicatat dan dibuat undangan. Ini kehidupan dunia. Kita lihat flashback jauh ke belakang. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dan menjadi sebuah qudratullah, qadarullah, Buyung akan menikah dengan Siti Nur Syifa. Namanya sudah ada, Bu, di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan, tuh yang namanya langit bumi. Ibu punya suami, nama ibu, nama suami ibu tertera dalam Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih nama Buyung udah ada, nama Siti Nur Syifa juga sudah ada.
ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan qadarullah. Buyung mana Buyung? Nih ngundang gue yang dengerin ibu-ibu, bakalnya buat si Buyung. Ya sini Yung. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyakin Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qadarullah, Allah yang bicara. Hari ini insyaallah besok nama Buyung dan nama Siti Nur Syifa akan menghiasi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika akadun nikah itu terjadi, syah dikatakan oleh mereka para saksi, namanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Bersyukur di sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikecilin. Suaranya nggak ada yang kecilin. Nggak ada yang nyolek. Buyung banyakin bersyukur. Kenapa? Karena hari ini ada pengajian. Allah jadikan cuacanya indah, damai. Betul? Jangan sampai turun hujan. Kata Buyung, bagus nggak banjir? Ya Allah, bagaimana ceritanya? Kalau hujan terus dikasih banjir, Pak Ustadz ceramah di mana? Nangkring. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena qadarullah. Allah bicara Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan alam dunia ini. Sekarang telah dihadirkan, ditulis namanya Siti Nur Syifa dan juga Refsoni Fadilah Yusuf. Betul apa betul? Sadar nggak Bu? Udah setua ini baru sadar? Sadar nggak nama ibu, nama suami ibu sudah dicatat sama Allah. Anak-anaknya juga sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya dulu, lantas kemudian ruhnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar tuh ruh dari pundaknya Nabi Adam alaihissalam. Semua manusia miliaran bahkan triliunan keluar ruhnya dari pundaknya Nabi Adam alaihissalam. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Lihat persaksian Allah. Di sana Allah katakan, wahai bayak jabang bayi, aku ini adalah Tuhanmu. Mereka semua jabang bayi mengakui. Dan di sana telah ditentukan bagaimana kehidupannya, bagaimana umurnya, bagaimana keadaannya, bagaimana rezekinya. Nih hari ini telah menjadi qadarullah. Ya, Siti Nur Syifa berjodoh dengan Refsoni Fadilah Yusuf. Yung, sudah ketemu waktunya. Jujur Bu, ada jamaah dari Majalengka datang ke rumah saya 3 kali atau 4 kali. Cuma minta didoain biar dapat jodoh. Setiap kali dia datang saya kasih air bidara. Muntah dia. Maaf Pak Ustadz, kata orang saya diganjal jodohnya, saya dihambat jodohnya. Oh bukan, belum waktunya datang. Kedua dia datang lagi, ketiga datang lagi pakai bingkisan mangga dari Indramayu dia bawa. Oh, itu yang namanya sukun yang jadi keripik dia bawa. Enak banget Pak Ustadz, banyak oleh-olehnya. Alhamdulillah, qadarullah bicara 1 Januari namanya di Lauhil Mahfuz, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia berjodoh dengan orang Riau. Jauh aman sekali dapat jodoh. Ya iyalah, memang ini menjadi qadarullah, jodohnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin gak nama ibu dan nama suami ibu sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini usahakan Buyung banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin bersyukur. Bagaimana Pak Ustaz caranya bersyukur? Ini ada kisah Nabi Daud alaihissalam. Dia katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, rahmatmu yang satu yang diturunkan ke alam dunianya Allah Subhanahu wa taala." Bingung kalau ada ceramah kayak begini pasti ya.
Dangdutan aja lancar banget. Nggak ada yang nyolek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar terus ya. Nabi Daud berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, rahmatmu yang satu engkau turunkan ke alam dunia, 99 tertahan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat yang engkau berikan ya Allah. Mereka para anak-anak Adam alaihissalam, cucunya Nabi Adam alaihissalam seperti kita nih manusia. Ada banyak nikmat yang engkau berikan ya Allah. Mulai nikmat dari atas rambut sampai nikmat di bawah rambut. Oh, nikmat di atas rambut, nikmat di bawah. Jangan salah kaprah ya. Jangan rambut atas rambut bawah pikiran. Nikmat di atas rambut banyak bu. Di atas rambut ibu ada mataharinya. Di atas kepala ibu ada bulannya. Itu nikmat yang Allah berikan. Di bawah rambut ibu banyak kan nikmat. Mulut bisa bicara, mulut bisa lewat makanan, mulut dan perut bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan. Semuanya ada dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya Allah rasa syukur ini bisa kami utarakan? Nih, Nabi Daud mewakili mereka cucunya Nabi Adam alaihis. Ternyata wajar kalau Nabi Daud itu didoain. Umurnya Nabi Daud 70 tahun. Kata Nabi Adam, tambah ya Allah 30 tahun jadi 100 tahun. Doanya Nabi Adam. Ternyata di dalam kalimat makna hadis ini Nabi Daud juga minta untuk cucunya Nabi Adam. Bagaimana ya Rabb, dari rahmatmu yang satu menjadi nikmat yang banyak diberikan kepada mereka cucunya Nabi Adam alaihissalam. Kita ini manusia, bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, mudah. Setiap apa yang kamu dapatkan itu hakikatnya dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar nggak bu? Bu, semua nikmat yang ibu rasakan seperti nikmat sehat walafiat dari siapa? Punya duit datang dari siapa? Punya bisa makan enak ke mulut dari siapa? Semua nikmat dari satu rahmat ya Allah diberikan kepada mereka Bani Adam, cucunya Nabi Adam. Maka wajib untuk kita bersyukur lewat kalbu kita bahwasanya nikmat itu datang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahnya kemana Pak Ustaz? Buyung mau rumah tangga, waktunya telah datang, maka wajib dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan ibu kagak dulu nikah, alhamdulillah. Dia nyanyi kawin kayak sekarang. Bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, qadarullah mau bicara hari ini atau esok kami ditakdirkan olehmu berjodoh dengan Siti Nursifat Samratul. Insya Allah menjadi sebuah keberkahan buat kehidupan rumah tangga kami nanti. Bersyukur sudah bertemu dengan jodohnya. Bersyukur telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perihal tentang jodohnya. Berapa banyak di luar sana orang yang belum berjodoh? Pusing bu? Banyak gak? Banyak gak? Yang anak-anak muda umur udah cukup belum pada nikah? Banyak gak? Karena belum ada qadarullah dari Allah Subhanahu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, apapun bentuknya, dimulai dari pelaksanaan akadun nikah sampai nanti menjadi aki-aki nini memisahkan cinta di antara keduanya dengan kematian, maka wajib untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ibu tiap hari bersyukur nggak? Ya Allah Pak Ustadz, saya mah bersyukur pada suami. Alhamdulillah tiap bulan dapat gaji suami, saya dikasih uang belanja 50 juta rupiah. Alhamdulillah ada di sini. Berarti nggak ada yang bersyukur. Mana ada Pak Ustadz? Ya Bu, Bu, punya gaji 5 juta, suami dikasih 3 juta juga bersyukur Pak Ustadz. Alhamdulillah. Udah banyakin aja bersyukur.
rumus hidup di dalam rumah tangga, kalau mau damai, kalau mau tentram, kalau mau sejahtera, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nih manusia kebanyakan ajula. Wa kana al-insan aktsara syai'in ajula. Kebanyakan manusia itu tergesa-gesa, dia lebih banyak ngeluhnya daripada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Pak, ini beras kosong. Ya, pendaringan kosong, anak pada sekolah belum pada jajan. Ada duit gak? Ada nih Neng, 200 juta. Beli beras 200 juta. Ada kayak gitu di sini. Banyakin rasa syukur berapapun yang diberikan oleh suami. Nih Buyung punya tugas utama, nanti dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Mulai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lanjutannya berikutnya. Ya, bersyukur dulu. Sudah ketemu jodohnya, bersyukur dulu, nanti akan terjadi akadun nikah. Bersyukur dulu, nanti bisa hidup berumah tangga. Betul? Banyakin rasa syukur. Dan bahkan ketika mengarungi bahtera rumah tangga, banyakin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, Allah nggak bakalan buta Bu dengan urusan ibu. Allah nggak bakalan buta dengan persoalan yang ibu hadapi. Allah nggak pernah tidur melihat semua keadaan yang ibu nikmati setiap hari. Semuanya datang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan yang buruk itu datang dari pribadi kita manusia. Udah dikasih enak sama Allah, masih aja ngeluh. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Tunjukin orang yang mana. Ya Allah Pak Ustadz, nggak galak Pak Ustadz, cuman keras aja ngomongnya. Soalnya udah pakai kacamata, matanya ngantuk ini Bu, lemah sakit dulu. Ya Allah, berapa tempat? Alhamdulillah Allah kasih sehat, doanya Bu Buyung nih. Ya, semuanya rasa syukur dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Udah 22 menit. Yang kedua Bu, ya kalau mau diungkap banyak, ya rasa syukur ibu, terima kasih ibu kepada Allah. Ya Rob, engkau telah memberikan aku seorang suami. Ya Rob, engkau telah memberikan kami anak keturunan dalam hidup rumah tangga. Ya Rob, sampai detik saat ini kami masih diberikan kehidupan dengan nikmatmu yang begitu banyak. Alhamdulillah. Bu, konsep Bu, ibu pengen damai, ibu pengen tenang, nggak punya banyak dosa. Saya kasih tahu, yang pertama banyakin baca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, ibu lanjut baca Fatihah 1 kali aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai tuntas. Ketika seorang hambanya Allah berkata lewat bacaannya basmalah, lanjut kemudian dia baca Fatihatul Kitab. Apa kata malaikat Israfil lewat malaikat Jibril alaihissalam? Ini makna hadis ini berentet nih, ya, sampai kepada malaikat Israfil alaihissalam. Maka di sana ketika seorang hamba Allah dia melafadzkan kalimat basmalah, lanjut kemudian dia baca Fatihatul Kitab, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka orang yang membaca basmalah lanjut membaca Fatihatul Kitab. Ini Buyung besok mau berangkat, bismillah biniyatin ibadah Al-Fatihah untuk kelancaran akadun nikah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu baca Fatihah nggak tiap hari? Ada maknanya nggak? Ada maknanya nggak? Bacanya asal Pak Ustadz karena nggak ada ilmunya. Sekarang dapat ilmunya. Insya Allah apa yang kita lafadzkan dengan bacaan basmalah lanjut Fatihah, niatin semua apa yang ibu niatin, hajat ibu insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini kalau mau dikupas rasa syukur teramat panjang karena dibatasin waktunya. Yang kedua, banyakin baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya mereka Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian, alaihi wasallimu taslima, berselawat kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas ibu belum dapat hajat yang dikabul, pantas ibu belum dikabul doanya. Kenapa bu? Karena nggak pernah baca salawat kepada Nabi untuk dijadikan wasilah. Nih buyung karena masih muda, tapi cipratannya kena ke ibu-ibu. Dalam rumah tangga banyakin baca salawat. Dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita hajatkan, semuanya akan dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang ibu nggak yakin dengan bacaan salawat ibu sendiri. Ya nggak? Sampai berusaha Pak Ustadz, belum datang-datang. Ya Allah, belum kabul-kabul hajatnya, nggak yakin. Ya bu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Buktikan cinta kalian semua kepada Nabi dengan baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya ingin kupas sedikit, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala, lantas dipanggil tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, karena cintaku kepadamu, maka aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya." Bu, Allah ciptakan langit bumi karena cintanya kepada Nabi. Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada Nabi, ya, wajib buat kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, karena cintaku kepadamu, maka aku ciptakan langit dan bumi juga isinya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kalau karena cintamu kepadaku, engkau ciptakan langit bumi beserta isinya, lantas aku ini diciptakan olehmu untuk siapa ya Allah? Perhatikan, ini ilmu nih, ya, biar kita rajin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena cintamu kepadaku ya Allah, engkau ciptakan langit bumi beserta isinya, lantas karena siapa ya Allah aku ini diciptakan olehmu? Tertunduk Nabi malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antali ya habibi, engkau untukku wahai kekasihku. Lihat, Nabi dijadikan sebagai kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu-ibu manusia biasa jadikan Nabi sebagai kekasih ibu, bisa nggak? Allah yang maha kuasa diciptakannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, orang yang dia cintai. Antali ya habibi, engkau adalah kekasihku. Ya Muhammad, engkau aku ciptakan sebagai kekasih. Lihat, Allah jadikan Nabi kita sebagai kekasihnya. Wajar kalau kita diperintahkan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Nabi berkata dan bertanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau ciptakan diriku sebagai kekasih. Allah bilang lagi, langsung lanjut, kata Allah, ya Muhammad, engkau adalah kekasihku dan aku menciptakan engkau sebagai kekasihku. Lantas aku ini untuk siapa ya Muhammad? Bu, ibu kalau ditanya Allah, ya, diciptakan untuk siapa? Allah itu terjadi untuk siapa? Ya, pernah nggak belajar tentang lafaz Allah? Ya, ini nanti deh dibahas. Allah alif lam lam ha. Ya, kalau nggak ada alifnya, kalau ada alifnya rujukannya Allahu la ilaha illa huwa. Ya, kalau alifnya dibuang jadi lam lam ha. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tetap Allah yang maha kuasa. Lamnya yang lagi dibuang lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu juga dia yang maha kuasa. Tinggal haknya wallahu alladzi la ilaha illallah, tetap dia maha kuasa. Kosong semuanya, baca Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya pada sesuatu yang gaib, Allah yang enggak ada, yang enggak kelihatan.
Ya Bu, banyakin baca salat. Lantas Allah bertanya, ya Muhammad, kalau aku ciptakan bumi dan langit beserta isinya karena cintaku kepadamu, engkau aku ciptakan menjadi sekekasihku, lantas aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Allah pernah bertanya kepada Nabi. Nih endingnya Bu, ya, Allah bertanya, aku ini untuk siapa? Engkau untuk siapa wahai Allah? Kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Anali ya habibi alaika ya Muhammad. Aku ini adalah untuk orang-orang yang berselawat kepadaku, Nabi Muhammad SAW. Aku ini adalah orang-orang yang pernah, aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka umatmu yang biasa berselawat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa berselawat kepadamu ya Muhammad. Jadi kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada nabinya, lantas kemudian Allah cinta kepada umatnya, yaitu kita semuanya, lantas semuanya kita berada dalam satu kalimat cinta yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya di mana? Ibu punya hati, Allah yang kasih. Ibu punya hati, ada cinta di dalam hati. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya Buyung, Buyung jadi nikah karena cinta bukan? Saya tanya, lah orang pila jauh-jauh ke Kerawang karena nggak ada cinta, tiba-tiba ujuk-ujuk ketemu Siti Nur Syifa, kawin yuk, nikah yuk, ada nggak? Karena ada cinta yang ditumbuhkan, yang dimunculkan, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai di sini? Kebuka nggak? Kebuka nggak pikirannya? Berselawat kepada Nabi. Ya, dengan wasilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, ibu mencintai suami. Perhatikan, ibu mencintai suami karena Allah, maka ada pahala ibadah buat sang suami. Ibu sayang nggak sama suami? Sayang nggak, saya tanya? Sayangnya karena apa? Karena Allah. Bukan cinta sayang karena banyak uangnya tuh laki, bukan karena punya jabatan tuh laki, bukan karena gantengnya tuh laki, tapi cinta dan sayangnya karena ketika seorang istri dia mencintai suaminya karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, maka dia dapat pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat suaminya. Ketika seorang istri sayang sama suaminya karena Allah, maka ada pahala buat suaminya Bu. Ya Allah Karim, ada pahala berkah buat suaminya. Lantas kemudian ketika ibu setia sama suami, ibu setia nggak sama suami? Setia nggak karena Allah? Setia karena Allah, maka di sana akan ada pahala berkah buat suami. Maka ada pahala 8 pintu surganya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka para suami yang punya istri, istrinya setia kepada suami. Gampang nggak kira-kira? Model lu mah percaya pasti. Cintanya tanggal 23, 25 cair. Ya Bu, sayangnya juga ayang-ayangan, bebek-bebekan karena lakinya banyak duit. Betul. Nanti setia ibu akan diuji ketika suami dalam keadaan dia tidak mampu, dalam keadaan dia sakit, ibu akan diuji oleh hal yang demikian. Coba nanti laki ibu udah tua, gak bisa ngapa-ngapain, ibu punya tugas ngurusin tuh laki. Di sana ujian iman akan terjadi, di sana ujian kesetiaan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau laki kan ujiannya kalau dia banyak duit bisa nyari cewek lagi, betul? Betul nggak? Itu ujian laki-laki. Iya, ceramah banyak yang ngundang, ibu-ibu banyak yang ngasih, kawin lagi. Di sono Bu. Enggak. Ya. Doain semua kita bisa setia sama pasangan kita, insya Allah.
ketika Buyung mendapati jodohnya, lantas kemudian Allah hadirkan pernikahannya dengan akadun nikah, maka apa yang menjadi keinginan dia hajatkan lewat wasilah, banyakin baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah pernah buktiin belum, Bu? Buktiin, Bu. Saya jujur ya, saya lebih banyak membaca surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, banyak pertolongan Allah hadirkan. Inna a'tainakal kautsar, banyak nikmat yang Allah berikan, semuanya akan menjadi wasilah. Dan ketika kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam mengarungi bahtera rumah tangga, insya Allah damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga. Percaya enggak? Percaya enggak? Ya, kalau belum ngerasain nggak percaya Pak Ustaz, iman lu kemana? Cinta lu kemana? Ya, hamdalah, banyakin berselawat, banyakin ketika kita hidup dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, ya, waktunya 4 menit lagi, 9 menit lagi. Ya, banyakin doa, banyakin ikhtiar, doa sama Allah. Seringkali kita minta sama Allah, ya Allah jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doa. Bagaimana cara membuktikannya? Banyakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah banyakin rasa syukur, cinta kepada Nabi banyakin baca selawat. Lantas kemudian ibu banyakin baca doa, apa yang menjadi keinginan ibu, apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi hajat ibu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang nggak kira-kira? Pak Ustadz mah ngomong gampang, saya udah banyak membuktikannya. Ketika bertubi-tubi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah karim, ternyata Allah sayang akan mengangkat derajat kita. Dan kadang-kadang kita diuji ya dalam rumah tangga. Ya Allah, ujian banyak banget. Kemananya Allah? Di mana Allah? Di mana pertolongan Allah? Di mana nikmatnya Allah? Banyak dipertanyakan oleh mereka. Hamba-hamba Allah yang kadar kualitas imannya di bawah garis rendah. Pusing Pak Ustadz mikirin hidup. Jangan dipikirin. Waktunya berangkat ngaji udah ngaji, waktunya sholat ya sholat. Hidup terus akan bergulir, betul nggak? Bu, ibu punya anak celaka, udah urusin dulu. Jangan dipikirin, tuh anak udah celaka, diomelin, digebugin, betul nggak? Anak udah jatuh, dimarahin, dipukul, dicubit, kan nama sakit, betul nggak? Angkat tolong dulu tuh anak, kasih sayang. Sama inilah rangkaian cerita kehidupan. Ketika kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan cinta kita dengan banyak berselawat kepada Nabi, lantas minta sama Allah apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Insya Allah Bu, wasilah ini menjadi, selawat ini menjadi wasilah hadirnya keinginan hajat ibu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktikan. Tenang kita. Kalau banyak bertabar bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala ketentuan, atas segala nikmat. Bersyukur atas segala hal. Damai Bu. Coba deh, Ibu kalau gerendengan, ya, Ibu gerendengan, hati marah apa damai? Panas apa damai? Panas. Ya, banyakin rasa bersyukur. Alhamdulillah. Ma, aku bawa motor ke masjid, motornya hilang. Ya Allah, istri Pak Ustadz bener. Kita lagi dengerin aja suaranya apa yang keucap nih. Kita denger nih. Alhamdulillah. Udah diajarin sama bapaknya. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah karim. Gampang gak kira-kira? Gampang ucapinnya, coba buktiin. Gerendeng ada lo. Ya, ini ilmu sedikit yang disampaikan Pak Ustadz, tapi dalam insya Allah. Saya sudah mengolah semuanya. Kalau saya sampaikan ini, bagaimana jadinya? Ini kebanyakan rumah tangga kan seperti itu adanya ya Bu ya. Wa kanal insan aktsaru syai'in ajula wa kanal insan aktsaru syai'in syadala. Udah nggak punya duit, malas ibadah, belangsang atau hidup.
Mendingan lu ngaji berangkat, banyakin alhamdulillah, banyakin rasa syukur. Alhamdulillah di rumah nggak berangkat pengajian ya. Udah lagi sakit, nikmatin aja dulu. Alhamdulillah bisa berangkat ke pengajian. Di rumah nggak ada makanan, alhamdulillah pulang dari rumah buyung bawa berkat. Betul? Udah banyakin rasa syukur. Cerita kehidupan seperti ini Pak Ustadz, ada romantikanya, ada unak durinya. Udah nikmatin aja. Ibu mau gendeng kayak gimana? Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, gua habis kemalingan, habis kerampokan, santai banget. Gue bilang, gue kalau mau nangis, balik gak kira-kira? Gue mau guling-gulingan, balik gak kira-kira? Ya udah, yang ada insya Allah santai, nikmatin. Betul nggak? Insya Allah ada gantinya. Betul? Semua cerita tentang kehidupan dalam rumah tangga, banyakin rasa syukur, banyakin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti buktikan buyung. Ya, yang ketiga ikhtiar doa. Jangan banyakin doa, ikhtiarnya kagak. Ya Bu, ya Allah doa udah, ya Allah doa udah, tapi nggak ada ikhtiarnya, sampai nggak? Ya, saya sudah menyampaikan ya, sebagaimana 10 perkara yang menyebabkan doa kalian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Araftumullah wa lam tu'iddu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi nggak mau ibadah. Ya. Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian cinta kepada Nabi tapi meninggalkan sunnah Nabi. Idda'aitum udwana syaitan. Kalian bilang cinta, benci sama setan. Setan jadi temennya. Itu diantaranya kenapa doa ibu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dalam lagi, asgaltum bi uyubi ikhwanikum wa la tarawna uyuba anfusakum. Kalian merasa paling hebat, aib banyak pada orang lain, nggak ada pada diri sendiri. Banyak omongin kejelekan orang, padahal dirinya sendiri banyak kejelekannya. Dan nanti belajar lagi lah. Ya kalau diulang lagi kebanyakan waktunya. Paham nggak Bu? Doa banyakin, buyung banyakin doa. Ya, mau cem-ceman sama bininya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Udah bisa Bu? Pak Ustadz paling hafal. Ya, doa. Ya, ibu buka baju saya udah ajarin ya, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Biar tuh setan ada hijab, ya nggak kelihatan bisa ngeliat ibu. Tapi suami ibu pasti niat. Dia kan bukan makhluk kasat mata, betul nggak? Betul nggak? Ya, banyakin doa yuk. Ya saat nembak juga doa. Alhamdulillahilladzi khalaqal minal ma'i basyara. Ini mesti diajarin nih. Nanti Diyung belajar datang ke rumah sambil beli gado-gado. Ya, saat menanti anak pun berdoa sama Allah, banyakin rasa syukur, banyakin selawat. Bu, ini pengalaman pribadi Bu. Anak saya yang pertama lahir baca surat Yasin. Alhamdulillah Allah mudahkan. Anak saya yang kedua Fatihah jamaah, banyak, mudah, lancar. Anak yang ketiga lupa saya baca Fatihah, jujur. Panik, dijanjin jam 4 akan lahir, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8 belum. Allah kirim, setengah 9 saya sadar, ya Allah, nih anak nungguin doa dari lafadznya, dari mulutnya orang tua. Tersudut saya baca Fatihah, bismillah biniyatil ibadah. Fatihah ini aku hadiahkan untuk hadirnya anak. Al-Fatihah. Allah karim. Walau bolin. Amin. Bukti nyata Bu, kisah nyata ini. Lupa interaksi kita pada Tuhan, lupa interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengaku cinta sama Allah, berapa banyak orang yang cinta kepada nabinya. Ketika hidup dalam rumah tangganya, iya dia ibadah, tapi ketika diuji oleh Allah ada masalah, dia lupa, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Udah Bu, banyak pikiran, banyak masalah, banyakin hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bu, minimal ibu bapak ya sholat subuh banyakin istighfar aja. Banyakin istighfar. Ya saya biasa mendawamkan 100 kali sebagai sunnah Nabi.
Nggak sempat subuh Pak Ustaz, zuhur, nggak sempat zuhur asar, pokoknya dalam satu hari minimal kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah saya sama istri mah ribuan tiap hari. Ini bukannya sum'ah ya, tapi memang ini keadaan. Banyak istighfar, akhirnya juga banyak marah-marah kalau bini di rumah. Ya Bu, masalah akan ada terus. Buyung hidup rumah tangga sudah ketemu qadarullahnya akan mengarungi rumah tangga lewat peristiwa akadun nikah. Nanti pelan-pelan nih banyak cerita ya. Nanti setelah rumah tangga adalah anak-anak sekarang, maaf ya, 2 tahun kerja besoknya nganggur, betul nggak? Kisah nyata nggak? Bener nggak? Tuh anak bingung. Jangan bingung, banyakin hamdalah, banyakin sholawat. Itu bocah memang kagak kerja di rumah. Ya udah ketawa mulu, masih ada bapak emaknya. Ya sekarang buyung sendirian, nanti semuanya akan disubsidi sama orang tua. Jangan ya, berusaha untuk terus bersyukur, berselawat, banyakin doa. Ikhtiar itu penting ya, apapun bentuk ikhtiar kita, kalau nggak dimulai dengan niat ibadah, bismillah biniyatil ibadah, insya Allah lancar semuanya Bu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah lebih 1 menit ya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, doain saya biar selalu sehat ya, karena tugas dakwah ini akan terus berlanjut. Lemes nih, sengaja pakai kacamata biar nggak kelihatan ngantuknya ya, bukannya mau gaya-gayaan Bu ya. Mohon ridho, mohon ikhlasnya. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan oleh Buyung dan keluarga besarnya, semuanya dilancarkan, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat ibu, hajat kita semuanya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah wa hajati keluarga besar Bapak Yusuf. Allahumma rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala'i ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala'i ya Rahman. Allahumma ya dafi'al bala'i ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya mana MC? Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Al Mukarram Ustaz